selamat malam. Kembali lagi di podcast aku kali ini. Sahabat podcast, hari ini aku bakal cerita tentang sejarah kerajaan Korea, yaitu Putri Dokye, putri terakhir Kekaisaran Korea. Nah, di sini aku nggak akan ada kata bijak sih, cuman aku bakal mengulas sedikit tentang sejarah tentang Putri Dokye ini pada Kekaisaran Raja Gojong ya. Nah, di sini kalian pasti udah ada yang tahu mungkin kan, yang suka dengan Korea atau pernah nonton Korea drama. Korea dramanya itu emang ada filmnya, difilmkan, didramain. Terus tuh aku sih belum nonton, cuman aku udah pernah baca artikel tentang putri terakhir Kekaisaran Korea ini, dan itu benar-benar aku tersentuh sama, wah, kalau aku jadi dia di saat itu, mungkin aku udah gila, dan mungkin aku juga akan ikut bunuh diri gitu. Nah, karena orang yang aku cintai itu meninggal semua gitu, cuman orang terdekat dia aja ya, kayak keluarga kerajaan aja yang masih ada. Nah, kita langsung aja mengungkap kisah sedih kehidupan putri terakhir dari Kekaisaran Korea. Namanya adalah Putri Dokye. Setelah Korea jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1910, kehidupan orang Korea tidak dapat dikatakan baik. Tidak hanya rakyat, namun keluarga kerajaan juga mengalami hal yang sama. Nah, sahabat podcast, bukan Indonesia aja yang pernah dijajah sama Jepang, Korea pun juga pernah dijajah dengan Jepang. Jadi di sini Korea kalah, dan Jepang yang menguasai Korea itu pada tahun 1910. Nah, Putri Dokye ini merupakan putri dari Kaisaran Gojong dan selirnya, Lady Bongyong. Nah, lahir pada tanggal 25 Mei 1912. Putri Dokye menjadi putri termuda keturunan dari Kaisar Gojong. Hal tersebut menjadikan sang kaisar begitu mencintai sang putri. Jadi Kaisar Gojong ini ya teman-teman punya selir, dan selirnya itu ada namanya Lady Bongyong. Jadi setiap kerajaan itu kan pasti punya ratu itu pasti mereka punya selir ya. Karena apa? Misalkan si ratunya ini nggak bisa memberikan keturunan, ya pasti dia harus mencari selir itu ya kayak istri kedua, istri ketiga, tapi dalam kata lain ya kayak ya simpan gitu ya, bahasa kasarnya. Nah, di sini meskipun meskipun dia muda, dan kaisar tuh sangat seneng banget sama putri, sangat mencintai putri. Bahkan Kaisar Gojong itu pernah membangun taman kanak-kanak khusus untuk Putri Dokye, yaitu namanya Junmyeongdang. Jadi kalau kalian yang pernah podcast nih, kalau kalian pernah ke Korea, terus kalian pernah ke Junmyeongdang, itu adalah taman kanak-kanak yang dibangun untuk Putri Dokye. Nah, meskipun saat Korea berada di bawah tekanan Jepang, Putri Dokye ini dapat tumbuh dengan baik dan cerdas. Keluarga kekaisaran dapat hidup dengan bahagia meski di bawah tekanan Jepang. Nah, meskipun mereka dijajah sama Jepang pada masa itu, teman-teman, tapi mereka ngelaluinya itu dengan kegembiraan, tapi nggak kegembiraan yang nggak seutuhnya gitu. Nah, karena mereka masih di bawah tekanan Jepang, diatur sama Jepang. Namun rupanya hal tersebut tidak bertahan lama. Pada tahun 1919 Kaisar Gojong meninggal dunia. Nah, sejak Jepang tidak tinggal diam dong. Pada tahun 1925 di usia putri yang ke-13 tahun, ia dibawa ke Jepang dengan alasan untuk bersekolah. Jadi pas Kaisar Gojong meninggal, ayahnya si putri meninggal, dia si Jepang tahu dong kalau misalkan si putri ini akan bakal jadi penerus, meskipun sebenarnya itu harus lelaki kan untuk jadi raja kan, tapi selama Putri Dokye ini adalah anak asli atau dari keturunan raja langsung, yaitu masih bisa menduduki tahta. Jadi ya si Jepang takut dong ya. Nah, makanya si Jepang ini punya usut itu untuk membawa Putri Dokye ke Jepang, alasannya untuk bersekolah. Namun alasan sebenarnya Jepang sedang menahan sang putri untuk menjadi tawanan hidup. Jadi kenapa menjadi tawanan hidup? Jadi kalau misalkan si Jepang menahan Putri Dokye di Jepang,
teman-teman, otomatis Korea bakal masih di genggaman Jepang, dan pasti mereka bakal nggak bisa berkutik gitu, karena nggak ada karena pada masa itu kan mereka kan masih kerajaan ya, jadi mereka masih butuh seorang pemimpin gitu. Di usia muda harus pergi jauh dari rumah dan keluarga membuat kesehatan sang putri merasa jatuh, terlebih ketika sang ibu menyusul untuk pergi meninggalkan dunia. Putri Dokie kemudian didiagnosa menderita demensia. Nah, setelah Kaisar Gojong meninggal, itu Putri Dokie kan ke Jepang tuh. Terus Putri Dokie tahu bahwa ibunya itu di Korea tuh lagi nggak sehat, dan lalu ada pemberitahuan bahwa ibunya sedang sakit terus meninggal, dan Putri Dokie nggak bisa pulang ke Korea karena nggak diizinin sama Jepang, dan akhirnya dia juga jatuh sakit sehingga menderita demensia. Demensia berarti dia sedikit ada pelupa ya. Setelah kesehatan sang putri membaik, Jepang memaksa Putri Dokie untuk menikah dengan seorang bangsawan Jepang bernama So Takeyuki pada umur 18 tahun. Nah, Putri melahirkan seorang bayi perempuan yang kemudian dia bernama Masae atau Jongye dalam bahasa Korea. Pemaksaan yang dilakukan Jepang ini bermaksud untuk menghentikan kekuatan yang dimiliki keluarga kekaisaran Korea yang tersisa. Jadi Putri Dokie itu dipaksa nikah sama seorang bangsawan Jepang, dan mereka menikah. Lalu Putri Dokie punya anak yang bernama Masae atau bahasa Korea itu Jongyi. Nah, pemaksaan ini dilakukan Jepang dimaksud untuk menghentikan kekuatan yang dimiliki keluarga kekaisaran Korea. Jadi misalkan ada si Putri Dokie menikah sama bangsawan Jepang, ya otomatis ada darah Jepangnya. Jadi keturunan kaisaran itu bakal terputus ya, karena si Dokie menikah sama bukan orang Korea tapi orang Jepang, bangsawan Jepang gitu ya. Berarti sama kayak kucing, ibaratnya kucing Persia nikah dengan kucing kampung atau domestik, itu pasti bakal darahnya tuh tercampur jadi kucing domestik Persia gitu, jadi nggak asli lagi. Nah, dilarang kembali ke tanah air. Putri Dokie dipaksa untuk tinggal di negara yang sedang menjajah tanah kelahirannya, membuat Putri seringkali menerima banyak penghinaan. Jepang juga seringkali menggunakan pengaruh yang dimiliki sang putri untuk mendoktrin orang Korea. Pada suatu waktu, Jepang pernah memaksanya untuk memberikan pidato mengenai Jepang dan besarnya negara itu pada anak-anak Korea yang sedang dibawa kerja paksa di Jepang. Namun Putri Dokie melakukan hal sebaliknya. Ia berpidato mengenai harapan serta perjuangan yang harus masyarakat Korea lakukan untuk melawan Jepang. Karena hal ini, Putri Dokie harus menerima pukulan bertubi. Nah, Putri harus menahan tekanan seorang diri selama hidupnya. Putri kemudian jatuh semakin dalam menderita depresi. Nah, setelah dia punya anak, terus tuh dia nggak bisa kembali ke Korea. Lalu di Jepang dia dicaci maki sama orang Jepang, dan dia dipaksa untuk memputerbalikan fakta bahwa orang Jepang tuh lebih kuat dari orang Korea, dan dia harus mendoktrin pikiran orang Korea itu bahwa mereka harus nurut sama orang Jepang, sehingga tapi dia nggak ngelakuin itu. Dia malah memperterbalikan keadaan bahwa kita tuh harus lebih kuat dari Jepang dalam keadaan seperti ini, sehingga Putri Dokie mendapat pukulan yang bertubi-tubi dari Jepang karena dia tidak menuruti kata Jepang, dan dia menahan tekanan seorang diri sehingga dia mengalami depresi yang berat. Ia juga tidak diizinkan untuk kembali ke tanah air hingga pada tahun 1962. Permintaan untuk kembali dikabulkan. Putri yang depresi tadi kembali pulang ke Korea dan tinggal di istana Cheongdanggung hingga meninggal dunia pada tahun 1989. Debak banget ya teman-teman ya ceritanya. Itu sangat complicated. Udahlah keluarganya meninggal, terus tuh dia harus dibawa ke Jepang, terus sudah dipaksa nikah, terus dia nggak bisa kembali ke Korea, berarti otomatis dia nggak bisa nemuin ketika orang tuanya meninggal. Nah, lalu dia juga nggak bisa, dia mungkin bisa pergi ke pemakaman ketika dia pulang ke Korea kali kan, dan sehingga itu dia depresi, lalu dia meninggal. Dan itulah tragisnya cerita tentang The Last Princess in Korea. Oke teman-teman, kalau kalian kepo dengan artikelnya, kalian bisa baca di kumparan Korea, coba Putri Dokie, Putri Terakhir Kaisar Korea. Kalian bisa search aja di Google, itu banyak banget artikelnya yang membahas tentang Putri Dokie. Oke,
Sampai jumpa di podcast aku selanjutnya. Untuk malam ini kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Bye bye.